Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdihar Hairunisa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Identitas nasional merupakan ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka setiap atau masing-masing negara memiliki identitas tertentu sesuai dengan karakter, keunikan, dan sifat bangsa tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, identitas nasional tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa, atau istilah yang lebih populer adalah kepribadian bangsa. Identitas bisa kita sebut juga sebagai tanda pengenal. Itulah pemahaman mengenai identitas nasional yang hampir diketahui oleh semua halayak. Pengertian identitas negara Indonesia adalah pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat dan ideologi negara yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut KBBI, pengertian identitas adalah keadaan, sifat, atau ciri-ciri khusus seseorang atau suatu benda. Sementara pengertian nasional adalah kebangsaan yang berkenaan dengan atau berasal dari bangsa sendiri. Sementara itu, pengertian yang lain identitas nasional dimaknai sebagai sesuatu yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, identitas nasional bisa juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia yang bisa ditemukan di berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan mengenai pemerintahan Indonesia. Tatanan hukum ini juga merupakan hal yang harus dijunjung tinggi selain dari hak asasi manusia, karena hal tersebut juga merupakan bagian dari identitas nasional yang dimiliki oleh suatu negara yang membedakannya dengan negara lain. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman di era globalisasi juga memberi peluang besar terhadap tumbuhnya ideologi kapitalisme yang menguasai dunia. Kapitalisme telah merubah masyarakat menjadi sebuah sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi masing-masing bangsa dan juga nasib politik, budaya, dan sosial. Dengan adanya perubahan di era globalisasi ini, negara nasional akan dikuasai atau dimiliki oleh negara transnasional yang menganut prinsip kapitalisme. Arti kapitalisme menurut KBBI adalah sistem dan paham ekonomi. Adapun konsekuensi dari adanya kapitalisme, lambat laun negara-negara kebangsaan akan terdesak. Oleh karena itu, peletakan jati diri atau identitas nasional sangat menentukan eksistensi suatu bangsa. Identitas nasional pada dasarnya merupakan manifestasi atau perwujudan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu yang berbeda di dalam kehidupannya. Diletakkan dengan konteks yang mendiami wilayah yang sangat luas dengan suku bangsa dan agama yang berbeda-beda, maka identitas nasional tersebut merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di Indonesia. Nilai-nilai yang berbagai
suku bangsa tersebut lalu dirakit dan dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan mengacu kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut dibuktikan dalam sejarah kelahiran paham kebangsaan di Indonesia yang berawal dari berbagai pergerakan seperti Budi Sutomo pada tahun 1908, Serikat Dagang Islam pada tahun 1911, dan Muhammadiyah pada tahun 1912. Dari keanekaragaman subkultur tersebut, maka terrealisasikanlah eksistensi nation state Indonesia, yaitu nasionalisme. Kendati demikian, apapun subkulturnya tetaplah bernuansa satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu Indonesia, sehingga hal tersebut merupakan cetusan identitas nasional. Dari penjelasan tersebut dapat kita tarik benang merah bahwa identitas nasional dapat dipahami oleh masyarakat sebagai penerus tradisi dengan nilai-nilai yang diwariskan dan diajarkan oleh para pendiri negara. Namun perlu kita ingat bahwa yang namanya zaman selalu berubah dan berbeda, bahkan bisa saja bertentangan dengan nilai-nilai tradisi yang diwariskan. Identitas nasional menjadi suatu identitas yang melekat pada negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika ini terletak pada penggambaran atau perwujudan lambang negara burung Garuda dengan adanya lima simbol yang mewakili sila-sila dalam Pancasila. Identitas nasional sendiri memiliki keunikan dalam karakternya yang membedakannya dengan negara lain. Setiap negara tentunya memiliki identitas nasionalnya masing-masing yang memiliki keunikan sifat, karakter, dan ciri-ciri tertentu yang ditentukan oleh faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Sebagaimana identitas bangsa Indonesia yang kita kenal tercermin dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Fungsi identitas nasional. Identitas nasional tidak hanya diperlukan untuk membedakan negara satu dengan lainnya, tetapi juga untuk mempertahankan kesatuan bangsa. Berikut ini adalah beberapa fungsi identitas nasional yang perlu diketahui. Yang pertama, alat pemersatu bangsa. Fungsi identitas nasional adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, khususnya bagi negara yang majemuk. Sebagaimana diketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Maka identitas nasional hadir untuk memadukan keberagaman masyarakat tersebut menjadi satu. Yang kedua, sebagai pembeda negara bangsa lain. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa identitas nasional merupakan ciri khas yang dibanggakan dari suatu negara. Terbentuknya identitas nasional akan menjadikan Indonesia unik dan mudah dikenali oleh dunia. Yang ketiga, sebagai landasan negara. Artinya, identitas nasional digunakan sebagai pegangan dan pijakan agar suatu negara dapat mewujudkan cita-citanya. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila yang nilai-nilainya digali dari kebudayaan luhur bangsa. 5. Nilai dasar inilah yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat yaitu perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena
pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi mendatangkan peluang sekaligus tantangan. Nah, cara untuk menyaring pengaruh globalisasi adalah dengan menjadikan identitas sebagai rujukan. Faktor pembentuk identitas nasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional terdiri dari primordialisme, agama, tokoh pemimpin bangsa, dan sejarah bangsa. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, primordialisme. Primordialisme pada dasarnya adalah kecintaan pada suatu golongan yang sama sehingga cenderung menyebabkan pengelompokan individu-individu dengan karakteristik serupa. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua yaitu agama. Unsur keagamaan memiliki peranan penting dalam menciptakan identitas suatu komunitas, sebab agama merupakan ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan dan dipraktikkan secara individu maupun kolektif. Yang ketiga yaitu pemimpin bangsa. Kepemimpinan dari para tokoh yang dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa, apalagi jika pemimpin tersebut dianggap sebagai penyambung lidah rakyat dan simbol persatuan. Yang keempat yaitu sejarah bangsa. Apa yang telah dialami oleh suatu bangsa akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga tekad dan tujuan yang sama di antara masyarakat. Bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Rosmawati dan Hasanal Mulkan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan menjelaskan bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, wawasan Nusantara. Yang kesepuluh, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Ciri negara yang memiliki identitas nasional. Ciri atau karakteristik negara dengan identitas nasional diantaranya yaitu yang pertama, adanya pola perilaku masyarakat menyangkut adat istiadat yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adanya lambang yang secara simbolik mendeskripsikan visi, tujuan, dan fungsi didirikannya negara. Yang ketiga, adanya alat kelengkapan yang dimiliki negara untuk melayani kebutuhan masyarakatnya, seperti tempat ibadah, infrastruktur, teknologi komunikasi, dan sebagainya. Yang keempat, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai suatu bangsa yang
tercermin dalam dasar negara dan konstitusinya. Contoh identitas nasional Indonesia. Berikut ini beberapa contoh identitas nasional Indonesia. Yang pertama, Bung Karno. Beliau merupakan tokoh figur sang proklamator, tokoh sentral berdirinya negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan ideologi resmi negara yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Demikian penjelasan dari saya yang telah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.